teknik yang ampuh untuk mengakses zona keajaiban. Hai, ketemu kembali dengan saya Hendra Chen dari channel Breakthrough Academy. Kalau Anda baru di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Saya dapat banyak pertanyaan, bagaimana membuat hidup saya beruntung, bagaimana membuat hidup saya dalam keajaiban, bagaimana saya bisa mengubah kondisi saya dengan cepat dan powerful. Oke, ada nggak tekniknya? Baik, sebelumnya kita bahas dari sisi power versus force yang ditulis oleh Profesor Hawkins dalam bukunya Power versus Force. Ya. Kalau Anda mau lihat penjelasannya, Anda bisa cek video saya tentang rahasia vibrasi energi dan frekuensi. Ya. Di sana akan menjelaskan bahwa ada dua hal. Yang pertama force dan power. Force ini adalah getaran yang melemahkan, yang merusak, yang menghancurkan, dan zona power adalah getaran yang memberdayakan dan mencipta. Oke, semua emosi positif ada di power, semua emosi negatif ada di force. Oke, nah kalau Anda ingin mengalami terobosan dalam hidup Anda, keajaiban dalam hidup Anda, pastikan Anda selalu di zona power. Oke, nah zona force itu kayak apa sih? Kayak marah, benci, dendam, malu, nafsu, ngotot, kesedihan, duka, ya, rasa bersalah. Nah, itu semua adalah force. Oke. Nah, kata kuncinya adalah bagaimana Anda melepaskan semua ini sehingga Anda bisa masuk minimal ke level netral. Ya, level netral adalah level yang paling disukai oleh uang. Oke. Nah, bagaimana cara masuknya? Tentu ada banyak teknik yang Anda bisa pakai, ya. Di video kali ini saya mau bahas tentang satu tokoh yang fenomenal namanya Joy Vitale, yang awalnya dari gelandangan menjadi orang kaya. Nah, beliau ini dalam banyak sekali sharingnya sering memaparkan tentang dua teknik yang dia pakai. Yang pertama teknik tapping atau emotional freedom technique. Anda bisa cek video saya. Saya buat dua video tentang emotional freedom technique, Anda bisa pakai. Ya, ini yang dipakai oleh Joy Vitale. Dan yang kedua adalah Ho'oponopono. Yes, Ho'oponopono. Ditulis dalam bukunya Zero Limit. Oke. Nah, ngomongin tentang Ho'oponopono itu apaan sih? Itu adalah kata dalam bahasa Hawaii yang artinya make it correct atau dikoreksi, ya, diperbaiki. Kira-kira bahasanya begitu. Saya singkat dalam kata HPP, Ho'oponopono. Nah, Ho'oponopono ini sebenarnya salah satu tokoh yang membuat Ho'oponopono sangat terkenal adalah Joy Vitale ini. Karena waktu itu dalam bukunya dia bahas tentang, dia membaca tentang seorang dokternya namanya Dr. Hewlett yang praktek di rumah sakit, ya, satu rumah sakit mental, ya, sakit jiwa, di mana pasiennya itu sangat beringas, ya, sangat-sangat berbahaya. Nah, Dr. Hewlett ini menggunakan konsep Ho'oponopono, oke, tanpa ketemu orangnya secara langsung, dan orangnya tanda kutip beres. Kondisi rumah sakitnya itu jadi bagus dan sebagainya. Oke. Nah, si Joy Vitale ini sangat tertarik. Oke, sehingga dia belajar dengan Dr. Hewlett. Nah, sebenarnya Ho'oponopono ini kalau Anda lihat videonya, ya, banyak sekali tentang audionya, suaranya, dan sebagainya, ya. Anda bisa dengar. Nah, Ho'oponopono biasanya sangat terkenal dengan 4 frase, ya. Frase, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, ya. I'm sorry, saya menyesal, please forgive me, maafkan saya, ampuni saya, thank you, terima kasih, I love you, ya. Saya cinta kamu, saya mengasihi kamu. Kira-kira begitu, ya, 4 frase itu. Namun emang ada faedahnya gitu, ya, emang ada bagusnya dan sebagainya. Baik. Nah,
saya mau bahas tentang bagaimana menggunakan Ho'oponopono ini untuk mengubah dari force ke power. Dari zona apes sial penderitaan ini menuju zona keberuntungan, kemakmuran, dan keberhasilan. Oke? Nah, Ho'oponopono sendiri sebenarnya kalau orang cuma tahu 4 frase ini mungkin kayaknya kurang powerful ya. Kurang powerful. Masa sih saya cuma ngomong begitu doang bisa. Namun izinkan saya cerita tentang perkenalan saya di Ho'oponopono ya. Saya mulai pertama dengan konsep Ho'oponopono itu ketika saya mendalami diploma hipnoterapi tahun 2013. 11 tahun yang lalu. Hanya 4 frase itu. Dan saya sering mengadakan di akhir tahun biasanya ya, pertemuan gathering kecil-kecilan. Dan setiap orang cerita nih. Misalnya si A nih cerita, saya marah sama kamu. Terus si B-nya nggak boleh mengkoreksi, nggak boleh ngomong apa-apa, hanya boleh mengucapkan frase Ho'oponopono. Misalnya si A ini, oh kamu nih kemarin marahin saya tersinggung dan sebagainya. Kemudian yang lain mengatakan, atau orang yang dituju mengatakan, I'm sorry, please forgive me, I thank you, I love you. Hanya begitu. Yang menarik adalah omsetnya naik. Loh kok bisa? Yang menarik adalah hubungannya jadi bagus. Nah ini awalnya saya menggunakan Ho'oponopono ya. Dan sebenarnya setelah saya mendalami lagi, ternyata ini adalah konsep yang klasik ya, konsep yang klasik. Nah jadi dulu di orang Hawaii, ketika seseorang sakit, misalnya si kepala keluarga sakit, maka mereka memanggil namanya semacam ketua adat ya, atau semacam pemuka agama, mengumpulkan keluarganya, istri dan anak-anaknya, mengucapkan frase ini. Yang aneh adalah orangnya bisa sembuh. Oke, nah konsep yang saya pakai sebenarnya kurang lebih sama waktu itu. Kemudian ketika saya belajar Ho'oponopono, saya menyadari bahwa konsep modernnya sudah nggak begitu. Ya, sudah nggak begitu. Konsep modernnya yang diajarkan, disampaikan oleh Dr. Hewlett udah berbeda. Jadi konsep Dr. Hewlett itu yang membuat Ho'oponopono powerful adalah bahwa yang pertama, segala sesuatu yang terjadi di luar dunia, di luar kita adalah cerminan segala sesuatu dalam dunia, di dalam diri kita. Oke? Jadi misalnya contoh nih, kita melihat orang marah nih di luar diri kita. Sebenarnya itu adalah cerminan, ada memori dalam diri kita. Nah, itu konsep yang dipegang ya, konsep yang dipegang. Oke? Kemudian Ho'oponopono menganut sebuah konsep bahwa hanya dua, memori atau inspirasi. Memori adalah segala sesuatu yang melekat dalam diri kita, baik positif atau negatif, ya. Kemudian inspirasi adalah sesuatu yang ilahi, ya, semacam intuisi, semacam guidance, semacam sebuah bimbingan. Oke. Nah, di Ho'oponopono ya sama dengan konsep kesadaran, teknik berbasis kesadaran seperti Sedona method, seperti tension release, ya, selalu mengandalkan releasing. Tidak ada jurus lain, hanya rilis. Bersihkan terus. Makanya dalam buku Zero Limit, artinya sampai zero, sampai kosong. Ya. Dan sebenarnya konsep ini ketika Anda menemukan bahwa saya punya rasa bersalah nih. Nah, Anda menggunakan konsep Ho'oponopono. Anda sadari bahwa ya ini bukan tentang orang lain, ini tentang memori dalam diri saya. Jadi ibaratnya ini memorinya. Ya contoh nih sedihnya, memorinya ini dihadirkan, dihadirkan, kemudian menggunakan konsep Ho'oponopono. I'm sorry terhadap memori ini. Ya, please forgive me, I thank you, I love you. Lakukan sampai kapan? Sampai ini sirna, lenyap, hilang. Ya. Nanti ya ke depannya saya akan banyak bikin audio menggunakan Ho'oponopono untuk beberapa kasus. Nanti Anda bisa dengarkan untuk memprogramnya, untuk melepaskan kemarahan, kebencian, sakit hati. Ya, tujuannya adalah bagaimana dari pos menuju power. Nah, kalau mau dikatakan keuntungannya apa sih teknik Ho'oponopono? Yang pertama, Ho'oponopono ini bisa untuk membereskan hal-hal yang berhubungan dengan emosi.
Anda marah dengan seseorang, bisa dipakai. Anda benci sama seseorang, bisa dipakai. Itu pertama. Yang kedua, Ho'oponopono bisa, tanda kutip, mengubah keadaan. Waduh, ya tanda kutip bisa kayak mengubah orang lain. Oke. Dan ketiga, Ho'oponopono bisa dipakai untuk, tanda kutip, itu mengclean, membersihkan vibrasi dari sebuah tempat, vibrasi dari sesuatu yang Anda pakai. Misalnya contoh nih, saya menggunakan gelas, saya mau membersihkan vibrasi. Ini keuntungannya. Ini ada 3 ya, membersihkan emosi, orang lain, barang yang saya pakai. Kemudian keuntungan keempat, Ho'oponopono ini gampang sekali dipakai. Oke, gampang sekali dipakai. Gampang dipelajari, gampang dipakai. Terus kekurangannya apa nih, kelemahannya ya? Yang pertama, ya kayaknya boring ya. Karena Ho'oponopono ini anytime ya, dimanapun, setiap waktu Anda harus cleaning. Ya, Anda harus cleaning ya. Anda baca berita, ada gempa, Anda harus cleaning, bersihin ya. Releasing ya bahasanya. Cleaning atau releasing. Anda mesti Ho'oponopono. Anda lihat orang berantem di depan Anda harus cleaning. Oke, bukan hanya terjadi pada diri Anda. Kenapa? Karena cerminan dunia di luar itu adalah cerminan dalam diri. Itu jeleknya. Ya boring ya, kadang-kadang setiap hari harus anytime ya melakukan cleaning. Yang kedua, kadang-kadang kita nggak sabaran ya. Bener nggak sih ini, bagus nggak, dan sebagainya ya. Yang ketiga adalah mungkin karena terlalu gampang, orang sepelekan. Oke, nah itu ada keuntungan dan kelemahannya. Kalau saya pribadi, saya pakai nggak? Yes, saya pakai Ho'oponopono. Ya, meskipun saya bukan suatu orang yang mendewakan sebuah teknik ya. Saya pakai teknik sesuai konteks, sesuai kebutuhan. Kadang pakai hipnoterapi, kadang pakai resource terapi, kadang pakai emotion code, kadang pakai emotional freedom teknik, kadang pakai Ho'oponopono, kadang pakai tension release, kadang pakai Sedona method, dan sebagainya. Yang penting adalah pas ya. Misalnya contoh nih, saya lagi di satu tempat, saya pengen clean tempat itu, membersihkan vibrasinya. Atau saya mau ngomong di depan, saya pengen membersihkan vibrasi dari tempat yang saya gunakan. Itu saya pakai Ho'oponopono. Oke. Atau misalnya contoh nih, saya pengen membuat materi gitu ya. Saya pengen clean. Oke. Nah, sebenarnya kalau pengalaman saya pribadi ya, ketika Anda clean banyak sekali memori-memori ya, itu Anda akan mudah mendapat inspirasi. Anda akan mudah dapat sebuah guidance. Oke? Karena Anda ibaratnya tanda kutip sudah bersih. Oke? Nah, sambil nunggu ya, nanti saya bikin audio-audio menggunakan Ho'oponopono, modalitas Ho'oponopono untuk membersihkan hal-hal negatif. Ya, jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share, dan saya tunggu komentar Anda.